Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama Gereja Toraja, Jemaat Bogor, edisi Sabtu 5 November 2022. Bacaan kita terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapa atas hari baru yang Engkau anugerahkan di dalam hidup kami. Terima kasih atas kesehatan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ajakan untuk membangun kembali Bait Suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktu bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan segala hasil usaha. Lalu Serubabel bin Seltiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu. Menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mengerakkan semangat Serubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema kita hari ini adalah Aku menyertai kamu. Manasa akulah kurondong komi. Bagaimana pandangan kita bila melihat ada gedung gereja yang reyot?
atau terhenti pembangunannya. Sementara rumah pribadi dari warga jemaat di sekitarnya lebih mewah dan lebih indah. Tentu ada beragam alasan. Bait Allah dalam perikop ini sudah terhenti dibangun selama 16 tahun. Karena semangat umat yang suam-suam kuku, acu tak acu sehingga terjadi kemandekan. Hal inilah yang menjadikan kritik Nabi Hagai. Akibatnya mudah bagi orang Samaria menciptakan pertentangan yang berakhir penundaan pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Penyertaan Allah dinyatakan melalui pengutusan Nabi Hagai dan Zakaria untuk membakar semangat umat agar pekerjaan pembangunan rumah Allah dilanjutkan. Kendati selalu ada hambatan, Bait Suci penting bagi orang Israel karena berfungsi sebagai pusat pemberitaan firman dan penyembahan. Juga menjadi simbol kehadiran Allah, simbol identitas kebangsaan, dan lambang pengharapan Israel. Sekarang ini tubuh kita disebut Bait Kudus, sehingga segala keberadaan kita, pekerjaan, dan pelayanan kita sejatinya juga merupakan bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Maka kita perlu selalu mawas diri. Jangan sampai kita acu tak acu dan mengabaikan pekerjaan Tuhan. Kita perlu mengingat bahwa berfokus terlalu besar kepada ego pekerjaan sendiri dan tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan dapat berakibat timbulnya konflik dalam diri sendiri maupun pertentangan dalam jemaat. Karena itu, teguran Allah hendaknya dilihat sebagai kasih penyertaannya untuk membangkitkan semangat melayani Tuhan. Penyertaan Allah akan tampak melalui pelayanan Tuhan. Hidup ini singkat, maka layanilah Tuhan selagi ada kesempatan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami kembali bahwa tubuh kami adalah bait kudus-Mu, sehingga segala keberadaan kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami sejatinya merupakan bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemberitaan kami mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah Engkau ya Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Engkau berikan berkat yang melimpah, kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap usaha yang dilakukan, dan biarlah mereka boleh berbagi berkat buat saudara-saudara kami yang membutuhkan. Biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat dimanapun berada. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tapi Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan, biarlah Engkau Bapa yang akan memberkati setiap dokter dan tenaga medis yang merawatnya. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu mereka boleh sehat dan pulih kembali. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam permasalahan mereka. Kiranya Engkau ya Tuhan yang akan hadir di sana bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sedang berulang tahun, Engkau tambahkan berkat-Nya, berikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mendoakan orang tua kami yang dalam masa tuanya, biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan dan kenyamanan dalam menjalani hari-hari indah mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Ampunilah segala dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi.